Indonesia baru aja tekan perjanjian dagang yang bikin lebih dari 90% produk kita bebas pajak masuk ke Rusia dan sekutu-sekutunya. Sementara negara-negara barat sibuk mengisolasi Rusia, Indonesia justru makin dekat. Kenapa? Tapi ini bukan cuma soal dagang biasa. Ada satu alasan strategis di balik kedekatan ini yang jarang dibahas, dan itu berkaitan langsung sama kenapa Indonesia bisa main aman di tengah dunia yang makin terbelah dua kubu. Nanti kita bongkar satu-satu. Oke, mundur dulu sebentar. Hubungan Indonesia-Rusia ini bukan hubungan baru kemarin sore. Ini udah jalan 76 tahun. Dimulai tahun 1950, waktu Indonesia masih negara yang baru banget, merdeka, dan lagi cari-cari siapa yang mau ngakuin kedaulatannya secara resmi di mata dunia. Menariknya, Uni Soviet, cikal bakal Rusia sekarang, jadi salah satu negara pertama yang berdiri di belakang Indonesia waktu sidang PBB tahun 1946, ngedukung kemerdekaan kita di tengah tekanan negara-negara kolonial yang masih pengen mempertahankan pengaruhnya di Asia Tenggara. 4 tahun setelah dukungan itu, tepatnya Mei 1950, kedua negara resmi sepakat buka kedutaan besar masing-masing. Dari situ hubungan ini terus jalan, meski nggak selalu mulus. Ada masa di mana kedekatan Indonesia-Soviet begitu erat, terutama di era Soekarno, waktu Indonesia dapat banyak bantuan pembangunan infrastruktur dan bahkan pengadaan alutsista dari Moskow. Tapi begitu rezim berganti ke Orde Baru, intensitas hubungan ini menurun drastis, bukan diputus cuma didinginkan. Yang menarik, meskipun rezim di Indonesia berganti-ganti dan dunia berubah total dari era Perang Dingin ke pasca Soviet, hubungan diplomatik ini nggak pernah benar-benar diputus. Beda banget sama hubungan Indonesia-Tiongkok yang sempat dibekukan bertahun-tahun gara-gara isu politik dalam negeri di tahun 60-an. Rusia tetap jadi mitra yang selalu ada, meski kadang jalan di belakang layar, jauh dari sorotan media. Terus, apa yang terjadi sekarang di 2026? Ini yang menarik. Pertengahan tahun ini, Indonesia didapuk jadi official partner country di salah satu pameran industri terbesar Rusia, namanya Inoprom. Digelar di kota Yekaterinburg. Ini bukan sekadar seremoni protokoler biasa. Di sana, Menteri Perindustrian Indonesia langsung buka forum kerja sama industri perkapalan bareng pelaku usaha Rusia. Fokusnya bukan cuma dagang barang jadi, tapi jauh lebih dalam dari itu. Transfer teknologi, pengembangan sumber daya manusia, sampai produksi bersama buat memperkuat industri maritim Indonesia. Dan ujung-ujungnya, semua ini diarahkan buat memperluas akses Indonesia ke pasar ASEAN sebagai basis manufaktur maritim di kawasan. Coba bayangin logikanya gini. Indonesia nggak cuma mau jadi pembeli produk kapal atau komponen industri dari Rusia, tapi mau belajar cara bikinnya sendiri. Ini strategi jangka panjang yang jarang dibahas media mainstream. Padahal dampaknya bisa besar buat industri galangan kapal nasional yang selama ini kalah saing sama negara-negara tetangga kayak Korea Selatan atau Tiongkok. Dan disinilah bagian yang agak ironis. Sementara negara-negara barat terus menekan Rusia lewat berbagai sanksi dan pembatasan ekonomi sejak konflik di Ukraina meletus, Indonesia justru jalan terus dengan pendekatan yang khas, nggak ikut-ikutan mengisolasi, tapi juga nggak menyatakan diri sebagai sekutu resmi Rusia. Ini yang disebut sebagai prinsip politik luar negeri bebas aktif, sebuah warisan doktrin diplomasi yang udah dipegang Indonesia sejak era awal kemerdekaan. Intinya, Indonesia nggak mau terikat blok manapun secara formal, tapi tetap aktif menjalin kerja sama-sama siapapun yang menguntungkan secara ekonomi dan strategis. Buat sebagian orang di luar sana, pendekatan ini terlihat plin-plan atau nggak tegas. Tapi kalau dilihat lebih dalam, justru inilah yang bikin Indonesia bisa dapat manfaat dari dua sisi sekaligus, deket sama Barat buat investasi dan teknologi, tapi juga tetap buka jalur sama Rusia buat industri berat, tanpa harus terjebak jadi proksi salah satu kekuatan besar dunia. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang tadi aku janjiin di awal. Tanggal 21 Desember 2025, di Saint Petersburg, Menteri Perdagangan Indonesia resmi menandatangani IEEU FTA, perjanjian dagang bebas antara Indonesia dengan Uni Ekonomi Eurasia, sebuah blok dagang yang beranggotakan Rusia, Belarus, Kazakhstan, Armenia, dan Kirgistan. Jadi penting digarisbawahi, ini bukan perjanjian bilateral Indonesia-Rusia doang, tapi perjanjian dengan 5 negara sekaligus dalam satu blok ekonomi, di mana Rusia jadi motor utamanya. Angka persisnya, Indonesia dapat akses preferensi untuk 90,5% pos tarif dari blok EAEU. Dan sebaliknya Indonesia juga membuka 90,5% pos tarifnya buat produk dari sana. Blok EAEU ini punya populasi hampir 180 juta jiwa dengan PDB gabungan sekitar US$5,6 triliun. Pasar yang selama ini nyaris nggak digarap serius sama pelaku usaha Indonesia, Kak. Menteri Perdagangan bilang ini bukan cuma soal tarif, tapi soal membangun jembatan ekonomi baru di luar jalur tradisional yang selama ini didominasi Amerika, Eropa, dan Tiongkok.
Yang menarik, perjanjian ini nggak berhenti di atas kertas doang. 5 bulan setelah penandatanganan, tepatnya 25 Mei 2026, Presiden Rusia Vladimir Putin resmi menandatangani undang-undang ratifikasi FTA ini di pihak Rusia. Artinya, implementasinya beneran jalan, bukan sekadar seremoni diplomatik yang berhenti di foto bersama. Dampak konkretnya gimana? Dengan skema baru ini, bea masuk rata-rata produk Rusia yang masuk ke Indonesia turun dari 8% jadi 3,2%. Dan banyak kategori, barang bahkan bebas bea masuk sepenuhnya. Produk unggulan Indonesia yang bakal paling diuntungkan antara lain kelapa sawit, kopi, kakao, dan tekstil. Sementara dari sisi impor, Indonesia banyak masukin batu bara, pupuk kalium, gandum, dan besi baja dari kawasan itu. Soal angka dagang, sepanjang 2025, nilai perdagangan Indonesia-Rusia tercatat sekitar USD 4,8 miliar, naik 21,7% dibanding tahun sebelumnya. Ini pertumbuhan yang cukup signifikan. Apalagi kalau dibandingin sama banyak mitra dagang tradisional Indonesia yang pertumbuhannya cenderung stagnan belakangan ini. Satu hal lagi yang perlu digarisbawahi, hubungan ini nggak cuma soal pemerintah, ketemu pemerintah sesekali doang. Ada forum-forum bisnis reguler yang mempertemukan pelaku usaha dua negara. Salah satunya lewat mekanisme Joint Commission on Trade, Economic and Technical Cooperation yang udah masuk sesi ke-14 dan digelar di Kazan pertengahan tahun ini. Forum semacam ini penting karena jadi ruang buat menindaklanjuti komitmen-komitmen besar di atas kertas, jadi proyek konkret di lapangan. Karena jujur aja banyak perjanjian internasional yang berhenti di seremoni tanda tangan doang tanpa implementasi nyata. Pemerintah Indonesia sendiri kelihatan sadar soal risiko ini. Makanya berulang kali ditekankan pentingnya implementasi hasil-hasil pertemuan sebelumnya bukan cuma nambah perjanjian baru tanpa eksekusi. Ditambah lagi proses ratifikasi di dalam negeri sendiri masih berjalan di DPR. Jadi walaupun Rusia udah lebih dulu meratifikasi, Indonesia sendiri masih dalam proses menuntaskan sisi legalnya. Ini sinyal yang cukup positif kalau memang serius mau digarap sampai tuntas, bukan sekadar formalitas diplomatik yang berhenti di tengah jalan. Jadi kalau tadi kita mikir, ini cuma soal Indonesia jualan ke Rusia atau Rusia butuh teman di tengah tekanan internasional. Sebenarnya gambarannya lebih rumit dari itu. Ini bukan hubungan satu arah di mana salah satu pihak butuh dan yang lain cuma baik hati kasih bantuan. Ini hubungan dua arah yang saling menguntungkan secara struktural. Indonesia butuh diversifikasi pasar ekspor supaya nggak terlalu bergantung sama satu dua kekuatan ekonomi besar dunia. Karena ketergantungan berlebihan ke satu mitra dagang itu risiko besar kalau suatu saat hubungan politik memburuk. Sementara Rusia dan blok EAEU butuh pasar alternatif dan mitra yang nggak ikut arus tekanan barat. Di tengah situasi geopolitik yang makin terisolasi dari sisi ekonomi mereka. Dua kebutuhan ini ketemu di titik yang pas. Dan itulah yang bikin hubungan 76 tahun ini terus bertahan. Bahkan makin intens belakangan ini alih-alih makin meredup. Yang menurutku paling menarik, dan ini pendapat pribadi ya, justru bukan soal angka dagangnya doang, tapi soal caranya Indonesia mainin posisi ini secara halus. Di satu sisi tetap dekat sama Amerika dan Eropa buat investasi teknologi dan modal. Di sisi lain tetap buka pintu lebar-lebar sama Rusia dan blok EAEU buat industri berat dan pasar non-tradisional. Ini permainan diplomasi yang butuh keseimbangan yang cukup halus. Dan sejauh ini Indonesia kelihatan cukup jago mainin peran itu, tanpa harus ambil sisi secara terang-terangan ke salah satu kubu. Nah, pertanyaannya sekarang, sampai kapan Indonesia bisa terus jalan di jalur nggak milih kubu ini? Di tengah dunia yang makin lama, makin maksa negara-negara buat ambil posisi. Menurut kalian, strategi bebas aktif ini masih relevan dijalankan di 2026? Atau justru bakal makin susah dipertahankan seiring tekanan geopolitik yang makin ketat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian penasaran gimana posisi Indonesia di hubungan sama negara besar lain kayak Tiongkok atau Amerika Serikat, apakah polanya sama kayak sama Rusia atau beda total, aku bakal bahas itu di video berikutnya. Jadi pastiin kamu udah subscribe biar nggak ketinggalan pas videonya tayang.